hawanya Dieng dan Senyum sama-sama bikin candu. Bagus. Keren. Masyarakat bisa melihat fenomena es di dataran tinggi. Menyaksikan langit cerah dan pemandangan ini. Kan cerita wisata dari Wonosobo. Nah, Pemirsa pusat kualitas udara di Pampang. Kalau kenapa tahun 7 itu sinilah ya terjadi itu ya kuasa Tuhan yang jelas. Tapi itu peristiwa alam. Kalau menurut saya itu suatu peristiwa alam bahwa Dieng ini memang dikelilingi oleh gunung-gunung berapi yang mungkin aktivitasnya kita juga nggak bisa. Terbukti juga kita di sekitar Dieng ini kan banyak pengeboran panas bumi itu sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang supaya tidak istilahnya kita gunakan untuk kesejahteraan. Masalah kenapa terjadi? Kalau efek samping kerusakan itu jelas Mbak, bahwa dengan meletusnya gunung otomatis mungkin ada erupsi sama lahar juga yang merusak di sekitar kawasan gunung api tersebut. Di samping kerusakan sumber daya, manusianya juga banyak yang meninggal. Karena sifatnya gas itu kita juga nggak tahu, gasnya kebetulan menurut cerita itu nggak bisa terdeteksi, tapi kita secara kasat mata nggak kelihatan. Ada konon juga ada cerita bahwa gasnya itu kalau gas beracun arsenida itu sekitar mungkin setengah meter sampai 70 cm. Jadi kalau ke atas, kalau yang di bawah itu nggak pada kena. Anak kecil aman. Aman. Jadi ada cerita juga bahwa seorang nenek-nenek yang tinggal di rumah, yang tidur sakit itu malah nggak meninggal. Mereka yang berlari berduyun, kan sudah ada instruksi bahwa kita suruh komando untuk tempat pengevakuasi pengungsian di SD waktu itu. Ternyata yang datang ke SD malah mati semua. Yang tidak lari karena tidur itu malah aman, selamat gitu. Itu konon ceritanya seperti itu. Mulai berkembang itu sejak mulai berkembang pesatnya itu mulai tahun 2013. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Saya juga sebagai seorang kepala desa waktu itu perencanaan bahwa Dieng ini aspek pembangunannya kita utamakan di sektor pariwisata. Karena tidak bisa meninggalkan juga iklim ekosistem Dieng ini sebagai tempat menanam kentang pertanian. Cuman bukan berarti tidak mengutamakan atau menomorduakan pertanian. Kita mengutamakan pariwisata. Kenapa? Supaya berkesinambungan antara pariwisata dan pertanian. Alam ini, dengan karunia alam ini kita manfaatkan, kita eksploitasi supaya menghasilkan kesejahteraan di luar pertanian. Kenapa mulai berkembang alasannya itu satu, karena di sektor pertanian sudah mulai. Yang kedua kita mencoba untuk memanfaatkan karunia Tuhan ini, alam yang seperti ini kita jadikan sumber pendapat lain, sumber kesejahteraan lain di luar pertanian. Ada literatur juga yang mengatakan bahwa sebelum tahun-tahun itu
sebelum tahun 1600 pun Dieng secara budaya sudah dikunjungi oleh bahkan wisatawan dari luar negeri seperti dari India. Itu tahun 600 itu. Nah, terbukti kejayaan budaya desa Dieng ini sebagai tempat pusat pemujaan karena ketinggian, istilahnya karena ketinggian dijadikan tempat pemujaan karena tinggi itu dekat dengan dewa. Sebagai contoh, misalnya dari India itu ada literasinya, tapi kita kurang bahasa kendala di translatingnya karena bahasanya Belanda. Terbukti banyak peninggalan sejarah yang menunjukkan itu seperti Ondo Budo itu dari arah utara sampai selatan dan utara. Kalau daerah utara itu daerah Pantura, mungkin dengan perjalanan kapal ya, orang-orang asing itu ke sini. Nah, itu ada petilasannya sampai sekarang juga ada. Terus yang dari selatan itu mungkin dengan laut selatan itu ada sampai sini sampai sekarang. Petilasannya Ondo Budo itu sebagai bukti sejarah bahwa dulu peradaban Dieng pernah ramai, pernah jaya. Nah, terus sekitar tahun berapa mungkin peradaban hilang karena banyak faktor bencana alam. Ini juga menurut buku Arga Kelasa itu juga seperti itu. Kali tulis yang sekarang kecil dulu bisa banjir, banyak gunung meletus, hilang, terus timbul peradaban baru lagi. Sampai terakhir peradaban baru Mbah Tumenggung Kolodete sama Mbah Rewok itu sampai sekarang. Sebelum tahun yang saya alami, karena saya menjadi kepala desa kan tahun 2013 ya, Mbak. Sebelumnya itu masyarakat sini karena dari kulturnya adalah masyarakat, backgroundnya masyarakat petani, mereka sama pariwisata belum ngeh. Nah, begitu meledak istilahnya kagetan akhirnya mereka berpikir bahwa ternyata di luar pertanian bisa juga mencari kesejahteraan. Seperti contohnya kalau dulu nggak ada rumah yang dibuat untuk homestay, cuman ada tiga dulu Hotel Dieng Plato, tapi itu peninggalan Belanda. Terus yang kedua Hotel Bujono, terus 3 Losmen Asri. Setelah itu banyak, bahkan sekarang sudah ada sekitar 90 homestay yang terdaftar di desa. Nah, itu. Terus yang kedua, mereka dulu nggak pernah terjun melakukan sebagai pelaku akomodasi wisata seperti jualan, itu nggak ada. Jual souvenir, terus jasa akomodasi seperti transportasi, jeep, ojek itu nggak ada dulu untuk ojek wisata. Nah sekarang mereka sudah mulai beralih. Nah beralihnya juga ada yang beralih dari pertanian 100% ke pariwisata, ada yang masih 50-50, ada yang juga sebagian besar masih di pertanian tapi rumahnya untuk homestay gitu. Ada yang 100% menekuni seperti udah buka warung meninggalkan pertanian, itu banyak juga. Jadi bedanya mereka masyarakat kita ini di sini sebelumnya itu udah ngeh sama pariwisata. Pada dasarnya mereka berdalih kan dari sudut pandang. Kalau kita bicara pariwisata dilihat dari sudut pandang agama, itu kadang pasti bertentangan. Kenapa Bali bisa seperti itu? Karena agama dan budaya sudah searah pariwisata. Ya kan? Kita upacara menggunakan itu kan sajennya itu kan. Tapi karena budayanya memang di sana agamanya sudah seperti itu, makanya dijadikan. Kalau kita bukan berarti menentang, tapi ya kita menghormati biar akidah bisa berjalan, budaya bisa berjalan, supaya tidak wah ojo wisata. Misalnya kita ngangkat dari sesi pariwisata rambut gimbal misalnya, potong ritual
Nah, otomatis berkaitan dengan ritual nanti dikiranya bahasa bunyainya musrik nggih bunyai. Nah, itu makanya kita ambil sesinya. Makanya kembali lagi saya tadi membuat suatu lembaga masjid dan lembaga budaya supaya antara agama dan budaya tidak bertabrakan. Sebagai contoh gini, Mbak, Bunyai putrane rambutnya gimbal. Nah, kalau secara umum kan di sini karena murid lembaga budaya harus diruat. Nah, ibunya jelas Islam kan. Misalnya terus akhirnya udah mau diruat secara Islami silahkan. Tapi Pak Budaya punya kewajiban melestarikan budaya itu dengan ritualnya sesuai dengan kapasitasnya budaya. Jadi sampean nggak usah mikir semuanya, wah jo ngubung menyan musrek, aja ngelarung. Ini nggak usah, itu urusannya lembaga budaya. Kalau di sini seperti itu. Nah, orang percaya takon karo masih. Gitu. Jadi seperti itu. Mereka kontranya dari sudut pandang. Orang Dieng itu punya tradisi tidak bisa atau tidak mau pindah keluar. Bahkan kalau sudah meninggal dimanapun, jasadnya minta dikuburkan di sini. Justru gini, Dieng itu kalau tidak dibentengi itu udah habis. Banyak para investor yang mau hidup dan membuka peluang usaha pariwisata di Dieng. Tapi di Dieng ini ada lembaga budaya, ada lembaga masjid itu, ada aturan. Mereka otomatis kan mau membuat hotel berbintang 3 nggak dapat rekomendasi. Nah, kekuatan hukum itu yang membuat masyarakat masih bisa bertahan. Ada. Sebetulnya itu dulu masalah salah kewenangan saja, pengakuan saja. Rata-rata semua spot wisata di sini punya pemerintah. Pengelolaannya kayak Banjarnegara Candi BPPC itu pasti ngelola kabupaten, Pemda Kabupaten Banjarnegara. Kawah Sikidang juga punya Perhutani yang ngelola pemerintah. Telaga Warna itu malah Departemen Kehutanan pusat, tapi di pihak ketiga kan pemerintah berarti kan. Yang skalanya desa ini baru sekitar berapa yang desa-desa. Jadi sebagian besar rata-rata punya pemerintah. Kalau itu sudah jelas Mbak, ada. Dan yang terjadi kenyataan itu justru kalau warga pendatang itu rata-rata lebih sukses dari warga lokal. Beda kayak orang yang pendatang terjun langsung dunia pariwisata, punya modal, ngeknya ada. Kalau nggak kreatif, nggak berangkat ya nggak dapat hasil. Kalau keuntungannya jelas kita semua orientasinya ke kesejahteraan, pendapatan, keramaian. Wah seneng nek desa niran. Kerugiannya kita dengan makin ramai, makin banyak timbul masalah sosial. Masalah Kamtipmas. Contohnya parkir kita harus menyediakan. Sementara lingkungan masyarakat kampungnya seperti ini. Banyak mobil, tidak punya garasi, punya homestay, tidak punya tempat parkirnya. Nah, itu akhirnya makanya desa harus menyediakan. Jadi kerugiannya kita timbul banyak masalah sosial, banyak masalah Kamtipmas. Yang selanjutnya yang inilah masalah bergesernya kultur masyarakat, peradaban sosial gotong royongnya sudah mulai menipis karena mereka orientasinya ke ekonomi terus. Wah, aku kudu mangkat, saya harus berangkat, harus cari. Kalau limbah enggak ada. Kalau air limbah dari polusi ya
polisi enggak. Kebetulan kita dari perusahaan setiap tahun pasti ada pengkajian lingkungan, namanya kajian lingkungan dari divisinya. Ini ada kajian lingkungan, kita diundang sama masyarakat, perwakilan kita diundang lembaganya untuk menyaksikan hasil dari pengkajian itu. Biasanya kan yang mengkajikan dari Sukovindo, Semarang, kita memaparkan hasil ini. Selama ini masih di ambang wajar, masih bagus. Alhamdulillah dengan bergeraknya majunya di bidang pariwisata ini, alhamdulillah tingkat kesejahteraan masyarakat mulai terangkat. Dieng kuwi negara cilik, negara kecil, tapi banyak yang mau mengais rezeki di sini, makanya jadi rebutan. Nah, salah satu yang kenapa Dieng masuk utuh yaitu kultur dan lembaga tadi itu yang menguatkan. Ada kekuatan warga. Kita diisukan bahwa Dieng ini nggak mau maju. Dia tuh bahkan urusan diawali dengan urusan hukum pun banyak awalnya, Mas. Urusan hukum sampai ke pengadilan, di ujung-ujungnya Pak Lurah sidang. Ya Mas, masalah masjid juga kayak gitu. Itu pasti ada tantangan, Mas, itu, Mas. Karena banyak yang mau datang ke sini. Nah, kalau datang ke sininya terus kerja sama sih enggak masalah. Kalau datang ke sini tuan rumahnya suruh pindah lah, itu ya. Iya, tapi syaratnya dibeli. Lah mulane nek masyarakat Dieng ini nanti milikan tergiuran dengan uang banyak. Nah, itu. Bahkan bukan dari ini tok, dari luar negeri. Ada yang beli di sini, Mas. Nah, karena maklarnya calon yang mengecoh kadang kan orang dalam sendiri, Pak, yang menjadi calo itu maklarnya itu. Wah, ini tak beli saya padahal punya dia orang tua. Akhirnya nanti timbul masalah otomatis crash dengan penduduk lokal, masyarakat lokal. Perkembangan destinasi ini saat ini sungguh luar biasa. Dari dulu di era tahun 1990-an Kawah Sikidang ini masih belum tertata. Hal ini terlihat dari semua pedagang ataupun masyarakat yang berusaha masuk di dalam lokasi wisata. Kemudian sampai dengan tahun 2019 semakin banyak ataupun tumbuh simpul-simpul perekonomian di mana pariwisata dianggap cukup signifikan membantu perekonomian masyarakat. Kemudian pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Pariwisata tentunya melakukan langkah-langkah, salah satunya di tahun 2020 dibangunlah ataupun ditata jembatan Kahyangan itu dari dana pusat. Nah, hal ini tentunya menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah kabupaten untuk melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat, baik itu pelaku wisata yang berusaha di dalam objek seperti spot-spot foto yang ditarik uang seakan-akan pungli itu, melakukan pendekatan masyarakat, dan alhamdulillah di tahun 2021 itu semua pedagang berkembang menjadi 277 itu bergeser ke spot yang saat ini bisa kita lihat bersama, ya itu 277. Ternyata dari 277 itu menimbulkan permasalahan baru karena dengan adanya jembatan Kahyangan itu trip wisatawan akan lebih jauh melewati UMKM yang ada. Nah, inilah sempat mungkin terlihat di beberapa Twitter dan media sosial keluhan-keluhan jalur panjangnya Kawah Sikidang.
Kemudian Dinas Pariwisata melalui pengelola mengambil langkah-langkah untuk memastikan sebenarnya berapa sih pedagang aktif yang ada di Kawasikidang. Perkembangan angka kunjungan sendiri sungguh luar biasa. Di tahun 2020 memang diterjang pandemi COVID-19 dan itu turun di angka 450.000. 2021 masih naik di angka 800 ribuan. Kemudian wisata Dieng kembali pulih di tahun 2022. Ini dibuktikan dengan angka kunjungan tembus di angka 1 juta pengunjung. Sehingga mutlak PAD yang diberikan pendapatan asli daerah dari destinasi yang ada itu mencapai 20 miliar lebih. Sebenarnya ada beberapa ini pungut bunyinya mungkin apa pungut ada beberapa yang menyebut pungut liar, tetapi kalau ada wisata juga yang jebretan Batman seperti itu mungkin terbaca di media sosial dulu seperti itu. Nah, tetapi alhamdulillah kami langsung ke rumah-rumah penduduk yang mempunyai usaha itu dan sepakat ketika jembatan Kahyangan ini operasi, otomatis harapan kami sudah tidak ada lagi spot foto yang ada di dalam destinasi. Murni yang masuk ke sini sudah free, mau berfoto, swafoto di mana saja. Dan alhamdulillah panjenengan lihat sendiri saat ini kondisinya sudah ini. Kemudian pelaku jeep trail yang ada di dalam objek juga dihentikan. Justru saat ini menjadi ladang baru bagi masyarakat, tumbuh usaha-usaha jeep masyarakat yang luar biasa dengan tingkat pendapatan yang lebih dari dulu. Dulu foto 5.000, 10.000. Saat ini trip terdekat saja sudah 250.000 dan tumbuh paguyuban jeep yang ada di kawasan wisata dataran tinggi. Jadi kami pikir bahwa perubahan itu memang harus selalu dilakukan dalam upaya bukan menghentikan tetapi justru tumbuh simpul-simpul perekonomian yang baru seperti itu. Untuk penataan Dieng tentunya pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Pariwisata sudah jauh hari memberikan sosialisasi. Dulu dipimpin oleh Pak Kepala Dinas di Pendopo Soeharto Witlam untuk memberikan informasi terkait dengan penataan. Kalau kami yang di lapangan tentunya ditutup hanya sementara, tetapi dibuka sudah waktunya lebih lama dibukanya. Dan alhamdulillah cukup respect baik dari masyarakat, pengelola parkir, para pedagang, jeep dan lain-lainnya, justru semakin cepat tentunya akan lebih semakin baik seperti itu.